Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun Bapak melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Charles Bintang dengan NIM 4312101038. Saya akan menjelaskan modul kali ini yang berada pada minggu ke-11, yaitu tentang archiving dan unarchiving files. Dan pokok pembahasannya itu ada mengarsipkan file menggunakan tar tanpa kompresi, ada kompresi dan buka kompresi menggunakan gzip, ada kompresi dan buka kompresi menggunakan bzip 2, ada menggunakan zip dan unzip untuk kompresi dan buka kompresi file arsip. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu archiving atau pengarsipan. Itu merupakan cara untuk menyatukan beberapa file atau direktori agar menjadi satu. Analoginya seperti pada lembaran-lembaran kertas yang berserakan, kemudian dikumpulkan dan dijadikan satu untuk dimasukkan dalam sebuah map. Itulah prinsip dari pengarsipan. Lalu kedua itu ada compression atau kompresi adalah cara membuat ukuran file menjadi lebih kecil dari ukuran aslinya. Teknisnya yaitu dengan cara membuat informasi ganda diganti dengan kode baru yang ukurannya lebih kecil sehingga ukuran file menjadi lebih kecil. Di Linux kita menggunakan dalam pengarsipannya kita dapat menggunakan gzip, gzip 2, tar dan zip. Untuk langkah pertama kita akan menggunakan perintah tar, tapi terlebih dahulu kita akan membuat sebuah direktori baru dengan nama yaitu backupku. Macdir itu berfungsi untuk membuat direktori baru dari backupku. Lalu kita pergi ke ls. Jika itu warnanya warna biru, itu menandakan bahwa file tersebut adalah direktori. Lalu kita lanjut di mana kita membuat mengarsipkan beberapa file menjadi satu dengan nanti namanya yaitu baru tar. Kita mengetikkan terlebih dahulu itu tar dengan -cv backup baru titik tar karena kita akan menggunakan tar. Baru ada etc, ada udef, di mana penggunaan ini merupakan tar yang merupakan perintah yang berhubungan dengan arsip file tar, dan -cv yang -c artinya membuat file tar, dan c itu merupakan dari kata create. -v menandakan file arsip, dan ini untuk penamaan arsip. Backupku /baru titik tar itu merupakan nama file kompresi yang akan diberikan, yang akan dibuat, sekaligus sebagai lokasi tujuan penyimpanan. Baru ada etc atau etc/udef. Itu merupakan file-file yang berada di dalam direktori ini adalah yang diarsipkannya. Ini adalah file yang akan diarsipkan, direktori yang akan diarsipkan. -c dan -f. C untuk membuat file tar yaitu create, dan F-nya yaitu untuk menandakan bahwa ini adalah file arsip. Juga untuk penamaan file arsip. Ini kita enter saja. Dan jika ada tar removing leading itu berarti sudah berhasil. Lalu kita cari ls backupku. Oke, ada baru tar merah menandakan bahwa ini adalah arsip.
Selanjutnya kita akan menampilkan isi file tar-nya dengan perintah tar tf backupku tar-tf backupku baru titik tar. Nah, yang tertampil ini adalah apa yang ada di dalam baru titik tar, yang mana tadi kita masukkan adalah etc udev, directory etc /udev, dan di dalamnya adalah seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan -t itu adalah untuk melihat, adalah opsi untuk melihat isi dari file tar. T itu untuk table content. Lalu ada F itu menandakan file arsip. Menandakan bahwa ini adalah file arsip. Lalu untuk selanjutnya pada langkah ketiga, kita harus mengingat bahwa tar itu adalah melakukan pengarsipan untuk mengarsip sebuah file directory. Dan itu bukan pengkompresian. Maka selanjutnya kita akan membuat kompresinya dengan nanti menambah hanya -z. Ini merupakan yang benarnya dengan menambahkan titik di terakhirnya. Oke, jika ada tertampil berikut, maka itu sudah terkompresi as we read it. Lalu kita melihat dari backupku, directory backupku, terdapat ada baru tar titik gz yang menandakan ini adalah file yang telah terkompresi. Penjelasannya, -z itu untuk memanfaatkan utilitas gzip untuk melakukan kompresi. Dan lainnya seperti yang sudah saya jelaskan. Oh ya, ada titik, itu merupakan titik tunggal, ini adalah simbol dari current directory atau directory saat ini. Sehingga arti dari perintah tersebut menyatakan bahwa sumber lokasi filenya berada di directory user yang aktif saat ini. Selanjutnya kita akan mengekstrak isi arsip yang ada di langkah keempat. Kita pergi dahulu ke CD backupku. Di backupku, lalu ada kita ketik tar -xvf yang berarti baru tar gz. Oke. Jika outputnya bisa, berarti baguslah. Kita telah mengarsipnya. Kita telah mengekstraknya, mengunkompresi, mengarsip. Maka berikut kita hanya melihat ls dan terlihat ada backupku, ada desktop, dokumen download music pictures, public templates video yang sebelumnya ada di directory home/Charles. Oke, baik, selanjutnya kita ada cara yang lain juga, yaitu dengan menggunakan tar -x, lalu ada f, baru titik tar. Nanti waktu kita ls-kan, dia hanya akan tertulis etc. Yang sama juga nanti keluarannya. Kalau etc itu kita buka, nanti
jatuhnya ke backupku, desktop, dokumen download, music, pictures, public, templates, dan juga video. Lalu kita akan menambahkan file ke arsip yang sudah ada dengan menggunakan opsi "-r". Perintahnya itu cukup sederhana. Terlebih dahulu kita kembali ke CD awal. Kita buat Oke, jika ini benar, kita akan melihatnya dengan membuka tar tf. Nah, dan terdapat tadi kita menambahkan etc host di perintah yang ini. Lalu setelah kita menggunakan perintah ini, perintah tf, saat kita membukanya lagi, muncul etc hostnya. Lalu sekarang kita akan menggunakan perintah gzip dan ganzip untuk mengkompres dan juga uncompress. Kita pergi ke directory backupku. CD backup to, tidak usah pakai ini. Perintah copy file, kita akan mengcopy directory user, share, dan ada ip tables di sana. Table, baru ada table xl dan tambahkan titik di akhirnya. Berhasil. Kita lihat pada ls terdapat iptables.xslt. Kita selanjutnya membuat iptables.xslt ini kita kompres dengan menggunakan perintah gzip. Kita cukup mengetikkan gzip, baru iptables.xslt. Lalu ada ls, dan terlihat bahwa iptables.xslt tadi telah kita kompresi, telah kita kompres. Selanjutnya kita berada pada langkah ke-7. Kita melakukannya dengan, sekarang kita melakukan uncompress file ganzip tadi yang .gz. Kita akan menggunakan perintah ganzip iptables.xslt.gz. Sudah terlihat. Maka selanjutnya kita akan cek. Setelah terlihat iptables.xslt sudah tidak ada .gz lagi di belakangnya, dan ya sudah selesai uncompressinya. Maka selanjutnya kita akan menggunakan bzip 2. Kita akan sama seperti sebelumnya, kita bikin bzip 2 iptables.xslt telah benar, dan ini iptables.xslt.bz2 yang menandakan bahwa ini adalah kompresi dengan menggunakan bzip. Selanjutnya kita akan uncompress yang bunzip atau bz2 tadi dengan menggunakan perintah bunzip. Bunzip 2 iptables.xslt
BZ2. Oke, berhasil, kita lihat. Nah, terlihat lagi bahwa iptables.xlt telah menjadi putih, yang berarti dia telah ter-uncompress. Pada langkah 10 ini kita menggunakan kompresi zip yang terkenal itu. Kita menggunakan perintah zip-nya dengan komen. Baris pertama itu komen, setelah spasi itu nama file baru hasil kompresi, spasi lagi itu adalah file sumber yang telah dikompresi. Dengan zip, kita menggunakan perintah format zip, yang artinya kita akan mengkompresi, lalu kita ketik dataku.zip, ini nanti yang akan menjadi nama hasil kompresi kita. Apa yang kita kompresi? Kita akan mengkompresi iptables.xslt. Udah, kita jalankan saja. Deflated 73%. Ini artinya telah terkompresi atau telah berkurang ukuran filenya sekitar 73% dari 100%. Hanya 73% saja berkurang. Lalu kita melihat, kita akan mengkompresi direktori etc atau udef dengan kompresi zip. Kita mengetik kembali zip -r, baru ada udef zip. -r seperti yang kita ketahui biasanya adalah untuk memasukkan pengganti atau menunjukkan bahwa yang akan kita kompresi ini adalah direktori. Banyak dari perintah-perintah di Linux ini ketika dituliskan -r itu adalah artinya direktori, tapi tidak semua. Seperti kita menggunakan rm-r itu berarti semua yang termaksud yang direktori dan juga isi-isi direktori akan terhapus dengan perintah rm -r dan nama file yang akan kita hapus, nama file ataupun nama direktorinya. Selanjutnya kita kembali ke topik, itu kita masukkan etc udef, etc udef. Nah, terlihat deflated 32%, deflated 49%, 80%, dan 85%. Dan ada yang store 0. Biasanya itu tidak ada. Sudah terlihat, kita akan ls lagi, kita lihat, yap, ada. Ini nama yang tadi kita kompresi, yang tadi ini, yang etc udef. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa -r itu melakukan kompresi sekaligus dengan subdirektori di bawahnya. -r tadi yang saya jelasin. Lalu ada udef.zip, yang itu adalah nama file kompresi yang diberikan oleh user, sekaligus sebagai lokasi tujuan penyimpanan. Dan etc udef-nya itu adalah target direktori yang akan dikompresi. Lalu kita akan melihat isi file kompresi dengan perintah unzip -l udef.zip. Nah, terlihat ada 7 file. Ini merupakan length-nya yang dari unzip itu, saya akan menjelaskannya. Unzip itu adalah perintah untuk melakukan extra file zip. Namun karena kita menggunakan -l, maka ini bukan mengekstrak file, melainkan hanya sekedar menampilkan daftar file arsipnya. udef.zip merupakan nama file zip yang ingin dilihat isinya.
Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam pertanyaan, bagian pertanyaan, yaitu satu, apa perbedaan output dari perintah tar minus TV backupku titik tar dengan tar minus tvf backupku slash baru titik tar jelaskan. Saya telah mencari ini. Perbedaannya adalah tar tvf memberikan lebih banyak detail tentang baru titik tar. Seperti yang kita ketahui, kita kembali dulu. Kita kembali ke directory awal. Kita mengetikkan tar minus tv backupku slash baru titik tar. Nah, terlihat ini adalah semua isinya. Lalu kita kembali menambahkan dengan tvf. Nah, terlihat bahwa ini merupakan izin-izinnya. Maaf, ini adalah izin-izinnya. Ini adalah lengthnya, panjangnya, atau bahkan isinya. Dan ini kapan dibuat beserta dengan tanggal dan waktu. Dan ini adalah filenya. Isi udef, udef.conf, dan seterusnya. Perbedaannya adalah tar minus tvf memberikan lebih banyak detail tentang baru titik tar. Ini. Lalu yang kedua, berapa ukuran file baru titik tar sebelum dikompresi? Sebelum dikompresi berarti masih di arsip. Arsip yaitu menggunakan tar. Saya di sini memakai perintah do -sh baru titik tar sebagai target yang akan dilihat ukuran filenya. Kita ke ini dulu, ke cd backupku, baru kita akan mengulang. Ini tadi dilakukan dengan menekan array atas atau bawah. Nah, terlihat di sini ada 72K dan ini merupakan dalam bit ya, dan ini adalah namanya. Terlihat bahwa ukuran file baru titik tar sebelum dikompresi ini adalah 72K. Lalu bagaimana dengan setelah dikompresi? Kita akan menggunakan titik .gz. Ini menggunakan kilobyte ya. Ini kita menggunakan dwsh baru tar titik .gz yang ini merupakan yang dikompresi 2,1 M. Terlihat 2,1 M. Ini merupakan milibyte. Kurang tahu juga, tapi ini sepertinya milibyte. Karena dia adalah kompresi, yang berarti ukurannya telah dikurangin. Lalu kita akan mengecek size iptables XLT. Pertama kita melakukan dwsh lagi. Kita menggunakan iptables. Itu dengan 8,0K kilobyte. Baru yang setelah dikompresi itu dengan menggunakan GZ. Saya lupa, kita belum membuatnya. Berarti kita buat dulu dengan menggunakan gzip. Gzip iptables titik clt. Lalu kita kembali lagi, ini gz. Ini kita menggunakan dwsh. du-sh. Nah, terlihat bahwa ini adalah setelah dan sebelum dikompresi. Ini adalah sebelum dikompresi dan ini adalah setelah dikompresi. Dia terlihat pengurangan sekitar 2 kali lipat atau 50%. 50%.
Selanjutnya pada pertanyaan kelima itu apa yang harus Anda berikan agar tampilan output size yang ada di directory backupku menjadi tampilan yang human readable, yang bisa dilihat human. Baik, kita akan membuat DUSH langsung saja menggunakan backupku. Nah, lihat ada 1,1 M dari backupku. Mili ya, menurut saya sih ini mili. Tapi kalau ini megabyte, maka saya juga tidak tahu mengapa ini bisa 2,1 mega, padahal sebelum dikompresi hanya 72. Baik. Oh, ini menurut saya ini karena baru titik tar, itu belum ada etc hostnya. Tapi bisa saja salah. Saya kurang paham juga bagian ini. Lalu kita menggunakan uncompressed file baik dengan zip maupun zip 2. Ukuran file sama persis. Apakah sama persis sebelum dilakukan kompresi apa buktinya? Kita akan mengetik du-. Awalnya dulu kita ganzip terlebih dahulu. Si iptables xlt.gz, baru kita melihat dush iptables xlt. Ini 8, baru kita gezipkan kembali iptables-nya, lalu kita melakukan ini, kita bikin gz, terlihat ini ada 8. Lalu selanjutnya kita ganzip si iptables-nya, lalu kita lihat apakah ada perubahan setelah dikompresi. File yang udah dikompresi lalu dikompresi atau udah dibuka, dan kita lihat apakah ada yang beda. Kita lihat di ganzip, lalu kita langsung ke dush saja. Nah, terlihat bahwa tidak ada perbedaan. Apa yang sudah di uncompress itu kembali ke file yang paling awal, ukuran file yang paling awal. Tidak ada perbedaan ya. Selanjutnya kita berada di kesimpulannya. Saya menjelaskan setelah melakukan praktikum ini, saya lebih tahu banyak tentang arsiving files menggunakan instruksi dasar Linux, yaitu seperti gunzip, bunzip, unzip, zip, tar. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Charles Bintang dengan NIM 4312101038 telah selesai mengerjakan UAS praktikum dengan video ini yang diambil dari modul arsiving dan unarsiving files pada salah satu modul yang ada di minggu ke-11 praktikum. Sekian Pak, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Terima kasih Pak.